Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Semoga Allah juga memberikan kelancaran kepada kita dalam beribadah, dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang beruntung, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bermanfaat, orang yang soleh dan soleha, berbakti dan takwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga melancarkan urusan kita, menerima dan mengabulkan doa-doa kita, hajat kita, dan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin, amin, ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 4 dan 6 ya, di tema 8 subtema 1 ya. Itu berada di halaman berapa? Halaman 24 ya. Di halaman 24 ini Bapak akan rangkum menjadi pelajaran seperti ini ya. Nah, macam-macam sudut ya. Sudut untuk kelas 3 yang harus kalian perhatikan itu bentuk sudutnya. Ya, bentuk sudutnya saja ya, apakah itu lancip, apakah itu siku-siku, apakah itu lurus, apakah itu tumpul gitu ya. Sebenarnya sudut itu ada banyak ya, sampai sudut 360. Di kelas 3 kalian hanya mendapatkan 4 macam sudut ya. Yang pertama itu ada sudut siku-siku ya. Kemudian yang kedua itu ada sudut lancip. Yang ketiga ada sudut tumpul. Yang keempat ada sudut lurus. Nah, oke, perhatikan. Di sini kalian hanya diperkenalkan bentuknya saja. Kalau seperti ini berarti siku-siku. Kalau seperti ini berarti lancip gitu ya. Kalau kalian mengukur dan menghitung itu rumusnya nanti akan didapatkan di kelas berikutnya ya. Sekarang kalian harus pahami ya, mana sudut siku-siku, mana sudut lancip, dan mana sudut tumpul gitu ya. Kalian harus pahami ya. Kalian harus tahu bedanya ya. Nah, kita mulai dari siku-siku dulu ya. Sudut siku-siku ya. Siku-siku itu bentuknya seperti ini ya, tegak lurus dan horizontal ya. Sudut siku-siku adalah jenis sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Ini 90 derajat ya. 90 derajat. Kalau pengen tahu kalian coba ukur menggunakan busur. Seperti ini busurnya. Nah, ini penggaris busur ya. Di sini ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gitu ya. Tapi sepertinya ini terbalik. Nah, seperti ini ya. Oke. Nih, 0, 10 gitu ya. Oke, perhatikan. Kalau lurus 90 seperti ini berarti siku gitu namanya ya. Coba kita lihat. Nah, di sini lurus kan? Tegak lurus ya. Sudut siku-siku mempertemukan dua garis yang saling tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Saling tegak lurus itu disebut siku-siku. Nah, selanjutnya sudut lancip. Sudut lancip itu sudut apa, Pak? Garis sudut yang besarnya
kurang dari 90 derajat ya, dan membentuk ujung yang runcing atau lancip gitu. Berarti kalau ujungnya lancip ya kalian tidak usah ukur, berarti itu sudah disebut dengan sudut lancip gitu ya. Contohnya seperti ini kalau diukur dengan menggunakan garis busur. Nah, nih sudutnya ini 75 derajat ya. Berarti 75 itu kan kurang dari 90 ya. Kurang dari 90 berarti disebut dengan sudut lancip. Lanjut. Sekarang sudut tumpul. Sudut tumpul itu jenis sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya, lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat, lebih dari 90 dan kurang dari 180. Gambarnya seperti ini ya. Contohnya kalau kita ukur, nah seperti ini. Berarti dari sini kemudian lurus ke sini ya. Nah, gitu ya. Dari sini lurus ke sini gitu. Paham? Oke. Itu kan lebih dari 90 ya ke sini. Ke sini berapa? 130 gitu ya. Nah, 100. Kalau diukur dari sini boleh Pak, boleh ya, diukur dari sini pun boleh ya, sama ukurannya ya. Ini 0, ini 10. Di sini 0, ini 10 gitu ya. Ini sama-sama 180, ini 180 gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir itu sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat ya. Sudut lurus ini dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan lurus. Nah, gambarnya seperti ini, sama-sama lurus. Nah, sama seperti busurnya ya. Dari sini kemudian dari ke sini gitu. Itu namanya 180 derajat, disebut dengan sudut lurus. Nah, kalian tulis ya. Kalian tulis ini di buku catatan. Nah, ada 4. Nah, selanjutnya kita masuk di berikutnya itu sudut sudah. Nah, nih. Nah, kalau sudah ditulis, yang di sini kalian isi biar ingat. Nah, di sini ada halaman 35. 35 itu ditanya nih sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus gitu ya. Kalian isi itu. Nah, kan udah dijawab. Kemudian nanti tugasnya dah. Sekarang nggak ada tugas dulu, yang penting kalian nulis dulu. Sekarang buka halaman 37. Bapak akan menjelaskan tentang semboyan ya. Semboyan negara Indonesia, tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang lambang pramuka. Ya, ini namanya lambang pramuka ya. Di beberapa daerah. Nah, setiap daerah itu mempunyai lambang pramuka masing-masing. Nah, seperti ini. Jawa Barat seperti ini ya. Ini gambarnya ini mempunyai arti tersembunyi. Kemudian Sumatera Utara seperti ini, Kalimantan Utara seperti ini gitu ya. Kemudian daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta seperti ini ya. Kemudian Papua Barat seperti ini. Itu semuanya itu berbeda ya, sesuai dengan lambang daerahnya masing-masing. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang semboyan ya. Semboyan negara Indonesia itu Bapak sudah singgung kemarin, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka di sini disebutkan Bhinneka itu beraneka ragam ya. Beraneka ragam artinya banyak suku ya. Contohnya suku Dayak, suku Papua ya. Papua suku ya. Kemudian suku Madura gitu ya. Banyak pulau gitu. Itu disebut dengan beraneka ragam. Kemudian tunggal artinya satu. Meskipun beraneka ragam suku, banyak suku di Indonesia itu tetap bersatu artinya ya. Kemudian kata ika artinya juga. Nah,
Kalau disambung Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu juga ya, semuanya berbeda. Bapak dengan kalian itu berbeda ya. Bapak itu dari suku Madura, kemudian kalian ada yang dari Kalimantan enggak ya? Kalau kemarin murid Bapak ada yang dari Kalimantan, suku Dayak gitu ya. Kalau kalian itu Jawa ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Betawi ya, itu berbeda-beda. Bahasanya pun berbeda, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang lembut gitu ya. Nah, kita harus memahami satu sama lain ya. Bapak itu terkadang bahasanya kasar ya kalau berbicara sesama orang Madura. Cuman kalau berbicara dengan orang Jawa gitu ya, Bapak itu lembut mengikuti bahasa kalian gitu ya. Bisa kita itu harus saling menempatkan diri ya, dengan siapa kita berbicara. Kalau sesama Madura, kalau kalian sesama Jawa, sama-sama lembut ya. Tapi kalau kalian berbicara dengan orang yang tinggalnya di pesisir ya, di pinggir pantai, maka kalian jangan berbicara lembut ya, mereka tidak paham dengan maksud kalian itu. Kalau kalian berbicara dengan orang yang pesisir ya, kalau di Madura itu di bagian baratnya itu pesisir. Jadi kalau kita ngomong dengan mereka itu harus menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang bukan kasar ya, keras gitu ya, tinggi, nada tinggi gitu ya, kayak mau berantem gitu ya. Akan tetapi bukan untuk tujuannya bukan berantem, agar apa yang Bapak bicarakan itu difahami oleh mereka gitu ya. Sama kayak kalian kalau berbicara dengan orang Betawi itu, Bapak baru tahu orang Betawi kalau lagi nelpon ya teriak-teriak ya. Soalnya tuh pernah Bapak teman Bapak di kantor tuh ditelepon sama temennya ya, suaranya sangat keras gitu ya. Padahal berbicara pelan pun bisa ya, akan tetapi karena itu sudah kebiasaan gitu ya, jadi tidak bisa dihilangkan gitu ya. Udah menjadi berdarah daging seperti itu. Nah, itu semboyan. Nah, sekarang tentang agama gak usah, Bapak gak mau jelaskan tentang agama. Yang terakhir itu tentang penggunaan tanda atau atribut ya. Di sini tuh kan ada di pramuka itu ada atribut itu tanda ya, tanda lambang ya, lambang sepertinya ada di topi, ada di leher, ada di kerah, ada di ini ya, di bahu gitu ya, ada di saku gitu ya, ada di atas saku. Nah, ini lambangnya. Dari kepala itu ada tanda tutup kepala. Ini untuk siaga putri ya, siaga putri. Siaga itu masih di kelas 3 ya, kelas 3 sampai kelas 4 itu bisa juga disebut siaga ya. Nah, ini tanda tutup kepala. Nih yang ini. Kemudian ada di kerah ya, kerah yang bagian kiri itu tanda pelantikan ya, kalau cewek seperti ini kalau sudah dilantik. Kemudian ada segitiga merah, tanda barung ya. Kemudian di sini ada tanda lagi seperti ini gambarnya, tanda kecakapan umum. Kemudian ini tanda kecakapan khususnya ada di sini ya. Ada di sini, ini umum berarti ini khusus, ini lengkapnya ya. Kemudian di sini yang di kerah bagian kanan ada tanda pandu dunia ya. Kemudian ini ada tanda nih papan nama ya. Papan nama contohnya Deris. Kalau di sini ya nama-nama kalian gitu ya. Kemudian ini ada tanda lokasi, kalau di kita itu daerah ibu kota Jakarta ya. Ini kota Bandung contohnya. Kemudian yang ini pita nomor, ada nomornya di sini ya. Kalau cewek itu kalau nomor ini tergantung dari sekolahnya ya, sekolahnya masing-masing. Kemudian ini daerahnya ya, sesuai dengan tadi. Kalau tadi yang ini Jawa Barat. Nah, seperti ini ya.
Ini lambangnya. Kemudian ini tanda jabatan ya, ini tanda jabatan siaga gitu ya. Nah, jabatan kalian kan masih siaga. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti tugasnya ya, kalau pertemuan berikutnya Bapak kasih tugas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.